Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Honda Mobilio tahun 2016. Ini adalah sebuah LMPV yang bisa dibilang paling sporty dibandingkan dengan para rivalnya. Nah, kayak apa sih detail mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda Mobilio seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Dimulai dari penampilan di bagian depan, Honda Mobilio tipe RS ini dibuat oleh Honda memiliki karakter yang sangat sporty. Terlihat dari desain bumper depannya yang sangat agresif, dilengkapi juga dengan mesh grill ukuran besar di bagian sisi tengah, di sekitar fog lights dan juga hadir pada bagian grillnya. Namun Honda tidak hanya membuat mobil ini ingin sekedar terlihat sporty, tapi juga diberikan dengan sentuhan-sentuhan elegan, yaitu adalah hadirnya chrome di bagian grill dengan ukuran cukup besar dan juga ada di bagian bawah di dekat fog lights-nya. Dan di bagian grillnya sendiri, Honda membuat desainnya ini seolah-olah hadir juga menyambung ke bagian headlights-nya, yang mana headlights-nya sendiri di bagian reflektornya memiliki karakter penampilan yang cukup modern, di mana dia juga sudah dilengkapi dengan proyektor. Namun yang cukup disayangkan pada mobil ini adalah proyektornya ini belum dilengkapi dengan bohlam LED maupun xenon, masih menggunakan bohlam halogen biasa untuk headlampnya. Kemudian di bagian bawahnya lampunya ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan LED strip yang mana dia bisa kita nyalakan seolah-olah menjadi sebuah daytime running light. Kemudian untuk lampu sennya juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Nah, lihat ya, bagian depannya jika dibandingkan dengan para rivalnya, mobil ini paling sporty. Karena memang sebenarnya Honda sendiri membuat karakter Mobilio sebagai sebuah LMPV yang paling sporty. Dan rasanya sendiri pun mungkin nanti kita akan bahas pada saat melakukan test drive. Nah, sebelumnya kita ngebahas soal mesinnya dulu yuk. Dan inilah bagian yang paling menarik dibandingkan dengan para rivalnya, yaitu adalah mesin dari Honda Mobilio ini adalah yang paling bertenaga. Karena unit mesin 1500 cc 4 silinder berteknologi iVTEC-nya ini mampu menghasilkan tenaga 118 PS dengan torsi 148 Nm. Jika dibandingkan dengan para rivalnya di atas kertas, inilah yang paling bertenaga. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda depan karena mobil ini berkonfigurasi front wheel drive melalui dua pilihan transmisi, yaitu ada transmisi manual 5 percepatan dan juga unit yang di samping kami ini adalah bertransmisi CVT, tidak ada mode manualnya. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD sebagai standar pada varian RS seperti ini. Untuk penampilan ruang mesinnya cukup terlihat standar tapi rapih. Dan juga yang cukup disayangkan adalah pada Mobilio generasi ini dia belum berlapis dengan cat yang sama persis seperti di bagian eksteriornya. Di bagian samping Honda Mobilio ini sebenarnya punya sedikit persamaan, yaitu adalah dengan Honda Brio. Karena memang penggunaan fascia depannya yang sama persis dengan Honda Brio. Jadi hal tersebut terlihat hingga ke bagian pintu depannya. Secara desain mirip sekali. Dan sebagai sebuah mobil keluarga, Honda Mobilio ini bisa dikatakan memiliki ground clearance yang cukup rendah karena memang Honda ingin membuat mobil ini memiliki rasa berkendara layaknya seperti sebuah hatchback atau bahkan sedan. Jadi Anda bisa lihat ground clearance-nya cukup rendah dan hal ini juga membuat karakter sportinya terasa. Nanti akan saya bahas pada saat saya melakukan test drive. Secara penampilan, mobil ini untuk tipe RS memiliki penampilan yang sporty dikarenakan dia mendapatkan side skirt di bagian samping, yang mana side skirt ini juga berguna untuk menyamakan seperti bumper depannya yang terlihat lebih gondrong. Apalagi penggunaan velg dengan model palang baling-baling seperti ini dan dipadu dengan two-tone color membuat penampilannya menjadi agresif. Dengan ukuran 15 inci yang mana dibalut ban 185/65 tetap terlihat proporsional pada mobil ini. Selain itu, untuk mengentalkan sebagai sebuah mobil keluarga karakternya, Honda Mobilio untuk tipe RS ini juga mendapatkan roof rail di bagian atas yang sebenarnya roof railnya ini bisa dikatakan hanya masih menjadi aksen karena dia berbahan plastik seperti ini. Dan di bagian samping ini, mobil ini juga mendapatkan kaca spion yang mana kaca spion ini sudah mendapatkan sentuhan LED untuk lampu sen di bagian sisi samping dan pengaturan kaca spionnya dapat diatur dari dalam kabin serta pelipatannya pun juga sudah elektrik. Selain itu di bagian samping ini, sistem pengereman pada mobil ini dia sudah mendapatkan disc brake di bagian depan, tapi sayangnya untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol biasa.
Dan desain kacanya Anda bisa lihat sebenarnya Honda Mobilio ini punya desain kaca yang cukup unik karena garisnya di sini bagian tengah dan di sisi belakangnya ini nih dia garisnya agak menurun, tetapi di sisi atasnya kayak gini. Ya, tapi soal desain balik lagi ke selera masing-masing. Di bagian belakang Mobilio tipe RS ini juga mendapatkan sentuhan ala sporty dari RS, yaitu adalah sentuhan spoiler belakang dengan ukuran yang cukup masif dan juga berdesain agresif. Begitu juga desain bagian bumper bawahnya yang mana seperti di bagian bumper depannya seolah-olah membuat mobil ini menjadi terlihat lebih sporty. Namun uniknya Honda membuat tipe RS ini juga memiliki sentuhan elegan, yaitu adalah chrome yang ada mulai dari memanjang dari sisi sebelah hingga ke sisi sebelahnya lagi, yang mana cukup unik karena penempatannya berada di bagian bawah, yang umumnya biasanya penempatan chrome ada di bagian garnish sisi atasnya. Dan di bagian bumper bawahnya ini juga mendapatkan reflektor di masing-masing sisi yang membuat penampilannya menjadi cantik. Serta dia juga sudah mendapatkan muffler cut chrome seperti ini yang membuat penampilannya juga menjadi sedikit elegan. Untuk fitur-fiturnya di bagian belakang cukup disayangkan mobil ini tidak mendapatkan sensor parkir, tapi sudah mendapatkan adanya rear parking camera yang menjadi standar pada tipe ini. Dan di bagian belakang juga sudah mendapatkan wiper kaca belakang tapi tidak ada defogger, dan juga ada rem ketiga dengan teknologi LED. Oh iya, untuk konfigurasi lampu belakang mobil ini sebenarnya konfigurasi lampu yang aktif hanya ada di bagian terluarnya untuk lampu rem dan lampu senja, lampu sen dan juga lampu mundur. Sedangkan di bagian sisi terdalamnya hanya menjadi reflektor saja. Kita buka bagasinya. Nah, ini adalah posisi jok baris ketiga beroperasi atau terbuka seperti ini. Tapi Anda masih mendapatkan kapasitas bagasi yang cukup lumayan. Ini bisa diisi oleh satu buah koper dengan ukuran besar, tapi sandarannya dalam posisi tegap. Ini akan kurang nyaman sebenarnya untuk penumpang yang ada di baris ketiga. Dan apabila sandaran kita mundurkan dengan posisi paling maksimal, mungkin hanya koper ukuran besar juga masih bisa, tapi posisinya ngepas sekali. Dan koper ukuran medium masih bisa diisi dengan ukuran 2 buah atau bahkan hingga 3 buah. Mungkin kita bisa juga analogikan dengan diisi dengan galon air mineral, di mana galon air mineral ini bisa kita jajarkan hingga 4 buah sekaligus di sini. Kemudian di bagian belakang, di sebelah kanan ya, dia juga ada tempat penyimpanan tertutup, di mana tempat penyimpanan tertutup ini adalah untuk toolkitsnya. Tapi untuk di bagian lantai, mobil ini tidak ada tempat penyimpanannya. Karena sebenarnya di bawah lantainya adalah tempat penyimpanan untuk ban serepnya yang dapat diakses dari bagian bawah mobil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kabinnya nih. Pada saat masuk ke kabin, saya langsung bertanya lagi sampai ngeliat ke belakang. Ini beneran saya di Honda Mobilio nggak sih? Ya bener lah, karena sebenarnya ini adalah unit tahun 2016, di mana bertepatan dengan tahun tersebut, Mobilio mendapatkan dash lift alias dashboard facelift. Nah, dia mendapatkan dashboard baru yang sama persis seperti Honda Brio, di mana penampilannya menjadi lebih modern, lebih berkelas, dan juga memiliki fitur-fitur yang lebih oke, yaitu adalah instrumen clusternya yang terlihat lebih modern dan juga lebih sporty. Khusus untuk RS ini hadir dengan jarum-jarum berwarna merah. Kemudian di bagian AC-nya juga kini mendapatkan panel AC digital yang rasanya membuat mobil ini menjadi naik kelas. Selain itu head unit standarnya juga sudah mendapatkan head unit touchscreen, jadi layar sentuh, dimana sayangnya masih menggunakan head unit aftermarket dengan ukuran touchscreen ya cukup average, rata-rata cukup lah, tidak terlalu kekecilan. Kemudian sistem keselamatannya sendiri pun juga sudah mendapatkan airbag pada bagian pengemudi serta di bagian penumpang. Dan di lingkar kemudinya ini Anda juga mendapatkan kontrol untuk audio, di mana di sini ada volume, penggantian channel, kemudian juga ada penggantian mode untuk sistem audionya. Lanjut lagi ke bagian instrumen clusternya dulu nih. Instrumen clusternya dengan sentuhan-sentuhan berwarna merah, terasa sporty, di mana dia ada berbagai penampilan untuk memberitahukan informasi mulai dari putaran mesin dengan model analog, kemudian speedometer analog, kemudian juga penunjuk untuk tangki bahan bakar juga model analog. Di bagian bawahnya ini ada sebuah layar digital kecil yang mana menampilkan banyak informasi juga, yaitu adalah posisi tuas transmisi khusus untuk transmisi otomatis CVT-nya, kemudian ada jam, dan di bawahnya ini juga ada odometer. Untuk mengaksesnya lagi kita tinggal menekan tombol yang ada di atas instrumen cluster. Di sini dia akan berganti mulai dari trip meter, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata,
kemudian juga pengaturan waktunya. Sudah, itu aja informasinya. Cukup simple tapi ya berguna lah. Kemudian untuk di bagian panel AC digitalnya di sini ada pengaturan untuk temperaturnya, pengaturan untuk blower AC, pengaturan arah angin. Arah anginnya ini hanya ada ke bagian tengah dan juga ke bagian kaki, dan dia juga ada sistem max coolingnya. Kemudian di bagian bawah ada soket outlet power outlet 12 volt. Dan bicara soal tempat penyimpanan juga cukup banyak, di mana ada tempat penyimpanan terbuka di bagian konsol tengah. Kemudian 2 buah cup holder. Sebenarnya di sini juga bukan armrest ya. Karena ini armrest ini adalah tambahan aftermarket, bukan aslinya. Door pocket dengan ukuran yang average, cukup besar. Laci juga ukurannya besar. Dan pada mobil ini perlu sedikit saya jelaskan bahwa joknya ini bukan berbahan kulit seperti ini. Karena aslinya adalah berbahan fabric, yang mana berwarna hitam. Di bagian sebelah kanan ini banyak slot tombol kosong, tidak ada fitur apapun di sini, padahal ini adalah varian tertingginya. Kemudian di door trimnya kualitas materialnya sama persis seperti dashboard, full hard plastik di sini, tidak ada sentuhan sedikit pun soft touch panel. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan untuk kaca spion, kemudian juga electric mirrornya, kemudian juga untuk door lock, kemudian ada child lock dan juga power window untuk keempat pintunya, dan fitur auto hanya untuk di bagian pengemudi saja. Oke, posisi pengemudi ya. Mobil ini terasa cukup rendah, khas Honda, tapi memang tidak ada height adjusternya, jadi tidak bisa diatur untuk ketinggiannya. Ini tinggi paling standar. Kemudian dia ada pengaturan slider dan juga ada pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran. Tapi mobil ini untuk Mobilio di generasi ini masih menggunakan jok model pocong, jadi pengaturan headrestnya tidak dapat diatur karena modelnya fix seperti ini. Untuk lingkar kemudinya, mobil ini sudah mendapatkan tilt steering, tapi belum ada teleskopiknya. Oke, jadi itu aja untuk di kabin bagian depan. Sekarang kita pindah ke baris keduanya ya. Nah, untuk masuk ke dalam kabin Mobilio ini, sebenarnya dia memiliki pintu baris kedua yang panjang untuk mempermudah Anda masuk ke dalam baris kedua ataupun baris ketiganya. Tapi yang sangat disayangkan adalah pintunya ini terbukanya cukup sedikit dan tidak mencapai 90 derajat, jauh dari 90 derajat. Oke, kita duduk dalam kabinnya dan ya, sebenarnya ini posisi duduknya dia ada slidernya karena untuk mengakomodasi penumpang yang ada di baris ketiga untuk bisa mendapatkan legroom yang lega. Tapi sekarang kita posisikan yang paling belakang, dan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya mendapatkan legroom yang lega. Dan posisi duduknya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan baris depan. Dan sudut kemiringan sandaran juga dapat saya atur dengan leluasa, bahkan posisinya cukup bisa rebah sampai ini. Tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan para rivalnya yang lain, masih ada yang bisa lebih rebah lagi daripada jok dari Honda Mobilio ini. Dalam posisi standarnya saya merasa cukup nyaman. Di sini kaki saya dapat masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama, dan paha saya juga tersangga dengan hampir sempurna. Saya mendapatkan headroom yang lega. Kemudian di bagian atas saya juga mendapatkan AC double blower yang modelnya sudah terintegrasi dengan bagian plafon. Terlihat rapi di sini, dan di sini ada pengontrol untuk blower AC di bagian belakang, tapi untuk temperaturnya dia mengikut dengan yang ada di baris pertama. Kemudian di bagian belakang ini kualitas material di bagian door trim sama persis seperti di bagian depan. Anda juga mendapatkan door pocket yang ukuran cukup besar. Dan di sini seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang juga sebagai, maksud saya 2 orang penumpang hadir sebagai fitur standar. Tapi untuk penumpang di bagian tengah tidak mendapatkan headrest, dan juga seat beltnya hanya 2 titik saja. Dan di bagian bawah untungnya model tonjolan atau humpnya di sini tidak terlalu besar, jadi tidak mengganggu untuk penumpang yang duduk di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang ini sayangnya juga Anda tidak mendapatkan armrest sama sekali. Dan yang menyenangkan adalah kacanya yang ukurannya cukup panjang di sini, tapi sayangnya pembukaannya ini dia tidak bisa maksimal turun sampai habis. Jadi tersisa ada segini. Oke, kita akan lihat ke baris ketiganya ya. Nah, untuk akses kabin ke baris ketiga, Mobilio ini jok baris keduanya sudah one touch tumble, jadi aksesnya mudah sekali dan masuknya ini lega ya. Enak sih masuk ke belakang. Cuman sayangnya karena mobil ini punya konfigurasi atap yang rendah,
dan mobilnya yang punya lantai rendah, jadi agak sulit masuk ke bagian baris ketiganya. Oke, kita tutup. Oke. Nah, ini headrestnya saya angkat dulu biar saya duduknya nyaman. Ya, dan ini adalah posisi slider paling belakang, namun untuk sudut miringan sandarannya paling tegap. Ini nggak nyaman sih untuk penumpang di baris keduanya. Kita kasih sedikit mundur. Nah, ini akan memberikan kenyamanan, tapi saya yang posturnya 165 cm sudah tidak mendapatkan kelegaan legroom. Ngepas sekali di sini. Tapi untungnya kaki saya masih bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris kedua. Namun terasa sekali kurang nyaman. Nih sekarang sandarannya coba kita mundurin. Oh iya, bisa. Dan ini adalah posisi yang paling maksimal untuk kita mundurkan sandaran. Dan rasanya ya lumayan, tapi sayangnya nih jok baris bagian bawahnya ini tidak dapat menyangga dengan sempurna posisi duduk saya, karena yang dapat duduk hanya bagian pantat saya saja, tapi bagian paha saya tidak dapat tertopang dengan sempurna karena posisinya nyaris seperti jongkok duduk di baris ketiga untuk penumpang dewasa seperti saya. Walaupun sebenarnya legroomnya ada, dan ya saya akan membutuhkan teman saya untuk memajukan slider di jok baris keduanya. Oke. Majuin. Nah, ini kita majuin. Ini paling maksimal ya? Belum. Udah. Nah, ini setengah. Setengah saya langsung mendapatkan legroom hampir 4 jari. Kalau dimaksimalin? Nah, ini paling maksimal saya bisa mendapatkan legroom 5-6 jari di sini. Thank you. Nah, dalam posisi seperti ini, saya mendapatkan legroom yang lega dan terasa lega di sini dan menjadi lebih nyaman. Tapi sayangnya memang posisi sandarannya udah paling maksimal segini, tidak dapat lebih rebah lagi. Dan rasanya cukup nyaman, tapi kalau untuk perjalanan jauh kurang nyaman karena ya kakinya ini tidak dapat tersangga dengan baik. Dan untuk penumpang di bagian baris ketiga ini juga mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang, yang mana memang sebenarnya untuk di bagian belakang ini hanya untuk diisi oleh 2 orang dewasa, tidak cukup untuk 3 orang dewasa, dan headrestnya juga bisa diatur sesuai dengan keinginan dan postur dari penumpang yang ada di baris ketiganya. Di masing-masing sisi juga ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder masing-masing sisi, dan uniknya speaker ini nih adanya di baris ketiga, tapi untuk penumpang di baris kedua itu tidak mendapatkan speaker untuk audionya. Jadi saya rasa untuk penumpang baris kedua tidak dapat mendengarkan audio secara sempurna. Dan kacanya sendiri ukurannya juga sudah cukup lumayan di sini bagi orang-orang yang claustrophobic. Rasanya tidak terlalu terganggu pada saat Anda duduk di baris ketiganya. Headroom juga masih oke lah di sini. Oke, sekarang kita cobain nih. Dan lagi-lagi saya bilang pada saat masuk kabin, sama banget sama Brio mobil ini. Bener-bener sama gara-gara dashboardnya. Terus ya bentuknya sama sampai ke pintu nih. Oke, kita coba jalan. Ini pasti yang akan berasa beda itu adalah handling dan juga kenyamanannya, karena emang mobil ini pasti dijamin lebih nyaman dibandingkan dengan Brio, mengingat wheelbase-nya lebih panjang untuk menunjang kapasitas 7 penumpang ke belakang nih. Tuh. Tapi emang walaupun begitu, dia tetap punya karakter yang rasanya nih paling dewasa dibandingin para rivalnya. Maksudnya paling dewasa nih karena dia punya karakter yang ya khas Honda ya, lebih sporty. Jadi terasa kayak sedan sebenarnya sih, lebih kaku dibandingin sama para rival LMPV. Nah ini nih yang menjadi kekurangan dari Honda itu adalah selalu, yaitu kualitas peredaman kabin. Suara road noise-nya nih masuk banget dari keempat rodanya nih ke dalam kabin. Kerasa banget mulai dari 40-50 km per jam nih, kerasa banget. Dan saya yakin pada saat hujan juga mobil ini di bagian atapnya nih kerasa banget sih suara hujannya nih. Kelontangan air lah gitu. Nah, ya itu karakternya nih pas ngelewatin polis tidur mirip banget, khas antara sedan sporty atau hatchback lah. Tapi dia tetap lebih nyaman lah dibandingin sama Brio. Nah, dan yang menyenangkan dari mobil ini adalah karakter yang dibuat sama Honda pada saat driving impression kayak gini, yaitu adalah posisi mengemudinya yang terasa rendah.
kayak nyetir hatchback atau sedan, jadi posisi duduknya rendah gitu, yang ngebuat kita berasa lebih percaya diri ya pada saat kecepatan tinggi, karena ya lebih pede jadinya gitu. Cuman kekurangannya pasti sebagai sebuah LMPV, yaitu karena ground clearance yang rendah, kita jadinya berasa kurang pede ya. Mungkin untuk ngelewatin jalan-jalan berkontur buruk, jalan-jalan lobang, keluar kota gitu ya. Apalagi model body kitnya untuk tipe RS kayak gini nih, yang bumper depannya nih lebih moncongnya lebih menjorok ke depan, lebih turun lebih gondrong gitu. Ya kerasa pasti sih pada saat, apalagi kalau kita naik kapal gitu ya, penyeberangannya nih jembatan kapal tuh cukup pasti menyulitkan sih. Udah, road noise udah. Nah, sekarang ngomongin soal karakter mesin. Karakter mesinnya mobil ini menurut saya paling sigap di antara para rivalnya. Jadi memang benar, di atas kertas secara profil mesin ini karakter tenaganya paling gede dibandingin sama para rivalnya. Dan di jalan rasanya pun benar, dia lebih sigap, apalagi dikawinin sama transmisi CVT kayak gini nih. Ini rasanya sigap banget, walaupun biasanya transmisi CVT kan rasanya cukup lazy ya. Nah, tapi pada mobil ini buat saya dibandingin para rivalnya ini oke banget rasanya, karena sigap. Tapi walaupun begitu, dia juga putaran mesinnya tetap di bawah, tetap putaran rendah. Jadi yang pasti karena transmisi CVT itu selalu menjanjikan soal efisiensi bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dia selalu menciptakan putaran mesin yang rendah pada saat kita menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan surprisingly CVT-nya cukup sigap sih. Nah, enak lah buat dipakai dalam kemacetan ibu kota nih. Ini sekarang kita lagi macet-macetan kayak gini. Ya, oh iya, saya ngomongin soal handling. Handling mobil ini tadi kan udah sebenarnya, kayak dia punya karakter yang cukup menyenangkan ala-ala hatchback. Dan dari hal tersebut juga didukung dari steeringnya. Lingkar kemudinya nih sigap banget, tajam, benar-benar nyaman lah untuk digunakan sehari-hari. Layaknya kayak bawa hatchback Brio deh, tapi punya mesin yang lebih gede gitu. Ya kan? Macet nih ternyata. Ya udah kalau gitu. Oke Alexers, jadi ini mobil Lio RS tahun 2016 yang ada di OLX Autos One Bell Park. Dan mobil ini dijual dengan kondisi odometernya saat ini menyentuh 40.000 km dan dibuka dengan harga 179 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di OLX Autos. Dan mobil ini pajaknya sendiri baru berakhir di bulan Oktober tahun 2023 ini. Jadi masih panjang dan pajak per tahunnya adalah 3,4 jutaan rupiah. Terjangkau bukan? Oke, Alexers, langsung aja jadi beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dadah.